Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ikhwatal iman, ahbabil kiram, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur tiada henti kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat hidayah, taufiknya dan inayahnya di saat banyak saudara kita di luar yang sibuk dengan aktivitas duniawinya. Kita memilih menghadiri faridah Allah maghrib berjamaah, duduk berdiam diri di salah satu rumah Allah, kecil dari sisi luas, sempit dari sisi ukuran, tapi di mata Allah tabaraka wa ta'ala yang membangun rumah untuk Allah walaupun hanya sebesar sangkar burung pun, kata Rasul, Allah akan membangun untuknya istana di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Rabb kita Allah Jalla wa'ala agar mencurahkannya ke Al-Habib baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian yang kita berhenti sudah cukup lama, hingga materi terakhir pun terakhir. Tapi ingat saya, kita masih di hadis yang kita juluki atau dinamakan oleh para ulama dengan hadis jami' fil aqidah. Hadis yang dijadikan oleh Rasul sebagai doa istiftah di qiyamul lailnya baginda Rasul. Tapi hadis ini mencakup semua komponen utama akidah. Seperti ikrarnya baginda Rasul, tiap malam beliau mengikrarkan Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun. Di sini kita berhenti sebelumnya. Wal jannatu haqqun. Tiap malam baginda Rasul, kalau bahasa sekarang mungkin mensugesti dirinya, tapi bagi kita ini akidah yang melekat dengan hati hamba yang beriman. Tiap malam kita mengatakan wal jannatu haqqun. Tiap malam, ya Allah, surgamu itu hak, benar adanya, pasti. Surgamu itu hak. Ini yang tidak boleh luput kita hadirkan dari hati kita kaum muslimin. Apa yang menggerakkan saya untuk datang malam ini? Kalau bukan wal jannatu haqqun, jangan datang. Apa yang menggerakkan Anda untuk hadir malam ini? Kalau bukan wal jannatu haqqun, ini jangan. Karena untuk apa kita berilmu kalau ilmu itu tidak mengantarkan kita ke surganya Allah Rabbul Alamin? Wal jannatu haqqun. Kita di pertemuan sebelumnya sudah menjabarkan panjang lebar, tidak kurang dari 2 pertemuan, tentang bagaimana meyakini surganya Allah tabaraka wa ta'ala itu adanya, pasti dan hak. Yang pertama, jamaah kaum muslimin, keyakinan tanpa keraguan. Iman,
jannah itu ada. Yang kedua, naik level dari ada, kita meyakini surga itu ada, maujudatani makhlukatani, sudah ada. Kalau tadi ada, tapi adanya kapan? Ahlus sunnah meyakini sudah ada. Wa makhlukatani maujudatani, ada, sudah tercipta. Uiddat lil muttaqin, sudah ada. Dan yang ketiga, di sini kita berhenti kemarin, meyakini apapun yang dikabarkan oleh Al-Quranil Karim dan hadis baginda Rasul yang sahih tentang awsafil jannah. Bagaimana surga itu, Pak? Dan saya rasa jamaah kaum muslimin, ini kita sudah 3 pertemuan atau 3 kali pertemuan. Kalau ingin kita jadikan sampai 10 pertemuan, hambe materi, Pak. Hanggoyang dong, Pak. 10 pertemuan aja. Tapi hambe hadis itu. Ya, saya rasa ini pertemuan terakhir kita menceritakan awsafil jannah. Ya, patut Anda memiliki bukunya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang hari ini diterjemahkan, mudah sekali kita dapatkan. Bertamasya atau tamasya ke surga. Ya. Kalau versi Arabnya dengan riwayatnya, riwayat-riwayat yang beliau nukilkan sempurna, luar biasa. Seolah-olah betul kita sedang bertamasya ke surganya Allah Rabbul Alamin. Makin kita tahu tentang surga ini awsafnya, makin kita rindui. Makin kita hadirkan sebagai impian kita, sebagai target kita. Dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memotivasi para sahabatnya menjadikan surga sebagai target. Walakal jannah, kata Rasul, untukmu surga. Di perang Khandaq, siapa yang mau datang ke pasukan musuh tengah malam di hujan petir? Walahul jannah, untuknya surga Allah. Ketika perang Badar, baginda Rasul berkhutbah sebelum perang. Infiru ya ibadallah ila maghfiratillah wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Cari oleh kalian surga Allah yang luas melebihi langit dan bumi. Satu sahabat mengatakan, bakhin ya Rasulullah. Sedang makan kurma dia dengar. Bakh. Rasul melihat, apa bakh? Bakh itu artinya luar biasa. Urun terkejut, Pak. Hayatan. Apa maksudmu luar biasa? Arduhas samawati wal ardh, lebih luas daripada langit dan bumi. Ya, kata Rasul. Kalau seperti itu ya Nabi Allah, menghabisi kurma ini menterlambatkan aku menuju surganya Allah. Gepupa kurma-kurma kejap perang. Terus tanya tadi diskusi, namu badir gepupa kurma tengah perang. Nyata diskusi, Pak. Maka anabut. Ambil nilainya. Surga Allah. Surga Allah. Kita kalau bukan surga Allah yang menggerakkan, tidak ada, sifar, nol. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Mau tidak aku kabarkan orang paling merugi itu? Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Atau dalam ayat yang lain, amilatun nasbah, capek, sama capek. Hadirin majlis ilmu, lelah. Isi kajian seperti ini, super lelah. Tapi kalau tidak kita hadirkan keinginan mendapatkan surganya Allah, nggak ada apa, kosong, nggak ada apa-apa. Maka kita jadikan surga Allah. Tanamkan anak kita di rumah, pendidikan kita di sekolah, ibtigha mardatillah, cari keridhaan Allah, dan dari keridhaan Allah itu surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Isi anak kita apa? Kamu dapat surga. Rupanya anak kalau kita didik dari kecil seperti itu, melekat dia. Melekat. Ni karayu lagi tanya apa pegah surga, lain nah. Lain. Baik surga kata depu yang lain nah. Tapi kalau anak kecil terdidik,
Itu saya coba di rumah. Jika yang neraka, bisa kita gerakkan anak yang masih belia itu dengan surga. Tapi harus konsisten. Surga. Apa surga? Kamu bantu Abi, kamu dapat surga. Kamu salat, kamu dapat surga. Kamu berhijab, kamu dapat surga. Dan ini hilang dari bagian komponen pendidikan kita, dan seharusnya Muslim itu tidak menghilangkan bagian ini, Pak. Wal jannatu haqqun. Rasul tiap malam, al jannatu haqqun. Maka saya nasihati diri saya dan kaum muslimin yang berhadir, hadis ini dihafal. Para ulama mengatakan, Ishaq bin Rahai, kalau Anda menghafal hadis ini, Anda belum qiyamul lail. Ketika Anda hafal hadis ini akan menggerakkan Anda menjadi ahli qiyam. Ketika kita sudah qiyamul lail, rutin dengan qiyam kita, baca hadis ini, terpupuklah iman kita. Tiap hari, akidah kita itu kita pupuk tiap malam. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Tiap malam. Apalagi sudah mendengar kajian penjabaran penjelasan hadis seperti ini. Awsaful jannah, kita kembali ke wasful jannah. Kita sudah menceritakan di pertemuan sebelumnya kondisi masuk surga, tentang syafaat, tentang tanah surga. Terakhir saya teringat kita berhenti di sungai surga, atau berhenti di pohon-pohon atau buah-buahan yang ada di surga. Tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita, Masya Allah Ustaz, itu kan menceritakan tentang kondisi yang kita ceritakan di pertemuan sebelumnya ketika masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumar hatta idza ja'uha. Kalau ketika bercerita tentang ahli neraka digiring ke neraka, futihat abwab, pintu langsung terbuka. Gejolak ahli neraka di dalam neraka, pintunya terbuka. Ahli neraka azabnya dua kali, kata para ahli tafsir. Azab pertama pedihnya api neraka, azab kedua terkejut. Tiba-tiba dari luar masuk neraka, kalah mapui. Ahli syurga, Allah berkasih sayang dengan penduduk syurga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat, kata Allah. Rupanya belum masuk saja sudah banyak adegan-adegan. Ada beberapa episode di situ. Ya, ada saya tulis satu buku dalam bahasa Arab, tapi judulnya Arihlah Khalidah, Perjalanan Abadi. Itu dari fun meninggal sampai taman surga atau neraka. Itu kurikulum kita di sekolah. Anak siswa kelas 3 harus mempelajari itu, harus menguasai perjalanan akhirat. Dari lih meninggal sampai tamang syurga pun tamang neraka. Di situ saya jelaskan panjang lebar tentang episode sebelum masuk surga. Ada kantarah tuh. Udah selamat dari sirat, rupanya orang beriman yang akan masuk surga, itu ada jembatan kecil lagi namanya kantarah. Di kantarah itu nanti gelap sekali, kita harus melalui kantarah. Di kantarah itu orang-orang beriman ini saling melakukan qisas. Bukan seperti qisas di padang mahsyar ketika hisab. Ini kita saling mengqisas. Kalau saya punya rasa sakit hati kepada Bapak, Allah hilangkan rasa-rasa kebencian itu. Allah penuhi dengan cinta, sehingga ketika kita nantinya masuk surga dalam kondisi qalbin salim, hati yang selamat. Hana li bengeh ke kau, tidak ada kebencian, tidak ada kecemburuan, tidak ada penyakit-penyakit hati, bersifat, semua dikisas. Itu belum masuk. Sudah masuk juga, itu penafsiran terhadap wa futihat, huruf waw itu. Sudah berada di pintu surga, kita masih lari mencari Adam. Wahai Adam, seperti kisah kita minta kepada baginda Rasul, syafaat agung di padang mahsyar itu berulang di depan pintu surga. Begitu riwayat sahihnya, harus kita jadikan itu dua kejadian. Kita pergi ke Adam, wahai Adam, tolong buka pintu surga. Adam mengatakan, dari pintu itu aku dikeluarkan. Lu bertebi dari pintunya, lu buka lu. Anak hayu, cari anakku Ibrahim. Pergi Ibrahim mengelak sampai akhirnya Muhammad. Itu keuntungan kita jamaah. Itu keuntungan menjadi umat Muhammad.
Rasul kita yang membuka pintu, umat ini yang pertama kali masuk surga, wa thullatun minal akhirin, dan umat ini yang paling banyak dari umat sebelumnya masuk surga. Umat yang paling pertama masuk surga juga umat ini, yang membuka pintunya Nabi dari umat ini, yang paling banyak masuk umat ini. Menyatanya hanaru gimana? Dengan segala spesial itu yang sudah Allah berikan, tapi kita nggak masuk juga. Anak kita mau tanya, ya ini menjadi satu amilatun nasibah. Berarti yang sudah kita lakukan hari ini sia-sia, capek, dan nanti di akhirat melelahkan. Bekerja di dunia, di akhirat lelah. Kalau Imam Ahmad ketika ditanyakan wa mata raha, kapan kita istirahat? Di sini lelah. Kapan kita istirahat? Ketika pertama kali kaki kita masukkan ke surga. Di situ kita istirahat. Bantah pertama kaki dalam surga, di situ kita istirahat. Tapi yang kita khawatir bukan itu, bantah pertama kaki di akhirat, makin di situ tambah lelah. Di situ kita tambah pekerjaan. Amilatun nasibatun. Ini harus kita isi hari kita jamaah dengan ilmu tentang surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita imani yang detail dikabarkan oleh Rasul. Rasul mengabarkan tanah surga itu apa? Mantang tengok kajian sekolah. Tanah surga kibat dari yang sampai kalah dengan orang Yahudi. Di zaman Rasul bertanya, ada Ibnu Sayyad, itu tukang sihir Yahudi. Getes oleh Nabi. Tanah surga apa? Dia tukang sihir dan dia ahli kitab. Terserah ilmu itu dari syaitan atau ilmunya dari kitab yang sudah pernah dia pelajari. Dia mengatakan, daramik biyadun miskun ya Abul Qasim. Abu Qasim itu baginda Rasul. Ya Abul Qasim darami, tepung putih, baunya seperti misk kasturi. Dikejar Rasul, sadaq. Betul yang kamu katakan. Dan ditanya, "Pu tanah surga hanam pu jauh." Kata lu orang Yahudi. Kata lu orang Yahudi. Mohon maaf, kalah dengan tukang sihir Yahudi. Rahayu tukang sihir. Malin tukang sihir. Itu apa tanah surga? Tanah surga itu tepung dari mutiara yang ditumbuk, yang bercampur dengan kasturi. Bayangkan kiban ber, itu tanah surga. Tanah surga tepung dari mutiara yang ditumbuk seperti tepung, seperti tanah di kita. Dan itu bercampur dengan kasturi dan safran itu. Luar biasa. Yang kita bayangkan luar biasa, yang di sana fima la ainun ra'at, belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, bahkan terlintas di hati kita pun belum pernah ada keajaiban seperti itu. Ya, itu tanah surga. Wa qusurun min dhahabin aw fiddah, tergantung amal. Masing-masing kita punya istana insyaallah. Istana dari emas atau istana dari perak. Mimpi Rasulullah suatu ketika Rasul mimpi dalam tidur. Terkejut sahabat di hadapan Rasul Umar bin Khattab. Wahai Umar, aku melihat istanamu di surga. Ketika aku melihatnya, aku ingin itu menjadi istanaku. Bekli Umar. Nyejit nicokeron ya Rasulullah. Istana dari emas, istana dari perak. Ada istana, ada baitun, ada rumah. Ada rumah, ada kemah. Jangan tak perlu rumah, tak perlu kemah. Atau karena rumah baru tak perlu kemah. Ini lengkap. Istana ada, rumah ada,
kemudian kemah ada. Dan plusnya di dalamnya ada penghuni yang menemani dari hurun hisan, bidadari surga. Nanti baca itu Quran surah Ar-Rahman. Dua jenis bidadari. Ada yang qasiratut tarf atau maqsuratin. Ada yang pandangannya itu mampu dia terjaga. Ada yang pandangannya itu dibatasi sehingga terjaga. Tergantung tanya di dunia. Bagaimana kita di dunia dengan mata kita? Menjaga pandangan, memaksa diri untuk menjaga pandangan, qasiratun atau maqsurat. Kalau bidadari qasirat, itu dia bisa berjalan di luar istana, di luar rumah, di luar kemah, tapi pandangannya hanya tertuju kepada suaminya. Kalau maqsuratun itu bidadari yang memang dia tidak keluar dari istananya, dia terjaga pandangannya karena memang dia di dalam. Tergantung amal kan. Nyepilih bidadari kita meu kede qasirat. Nyepilih bidadari na di kemah, na di rumah, tapi hanya dapat duit ulua, maqsurat. Dan istananya juga tergantung amal. Derajat 100 derajat surga, 100 tingkat, 100 tingkat. Setiap tingkat itu berbeda. 8 pintu. Misalnya kata Rasul, ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, antara palang pintu yang satu dengan palang pintu satunya lagi jarak antara Hajar Palestina ke Mekah atau Himyar Yaman selatan ke Mekah. Luar biasa besar pintunya. Ada 8 pintu dan kita akan masuk dari pintu-pintu yang dipanggil kita masuk darinya. Dan pintu itu dipanggil sesuai amal dan ibadah yang kita lakukan. Ada yang dipanggil dengan pintu Rayyan karena dia ahli siyam. Ada yang dipanggil dengan pintu salat, ada yang dipanggil dengan pintu zakat, pintu sedekah. Tergantung Pak Pu yang terindah kubur. Hal min darurah ya Nabi Allah. Abu Bakar bertanya, ada enggak kedaruratan sehingga hamba dipanggil dari semua pintu? Padahal kalau dipanggil satu pintu udah cukup, Pak, udah masuk kita. Kan motivasi kita yang penting kita panggil. Kalau Abu Bakar bukan. Motivasi beliau harus dipanggil semua pintu. Nah cara beda motivasi, Pak. Beda motivasi. Kita yang penting ya Nabi Allah, atai tamu tapu kaji dulu. Tapi Abu Bakar, ya Nabi Allah, apakah ada kedaruratan supaya kita dipanggil dari semua pintu? Nah, kita bertanya waktu melihat soalnya Abu Bakar, kenapa bertanya seperti itu? Kan yang penting masuk dulu. Abu Bakar bertanya, dipanggil dari semua pintu mungkin? Mungkin, kata Abu Bakar. Wa anta minhum. Dan kamu salah satu yang dipanggil dari semua pintu. Dari mandung pintu ini. Abu Bakar dipanggil dari pintu salat, pintu ini, pintu itu. Nyatanya salah tamang itulah, bukan kena orang beladih. Beladih, iron ke, nya salah anak. Tajak buat puasa pihana itu. Lebut di salah tempat. Salah tempat. Paling itu bila. Asjarul jannah, pohon di surga. Jangan kita bertanya tentang banyak jumlahnya. Wa aswaqu asjariha dalam hadir itu dah. Batang pohonnya itu semuanya emas. Semua batang pohon di surga itu emas. Pohonnya banyak, maka dinamakan jannah karena tertutupi dengan lebat daunnya. Jannah itu artinya tertutup. Handih rakalan dari luar. Jannah tertutup karena lebat sekali. Fi dhillim mamdud. Bahkan bisa satu pohon di surga itu kita berjalan dengan kendaraan kita, kata Rasul, dengan kuda kita, unta kita, itu perjalanan mi'atu amin, 100 tahun. Yang disifatkan dalam surat Al-Waqi'ah.
Kalau kita bisa bahasa Arab, al-waqi'ah itu sangat memotivasi untuk ibadah. Al-waqi'ah. Tapi harus menghormati lah. Ya, di kendaraan kalau bisa dihidupkan, di rumah kalau dihidupkan. Ashabul yamin, ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdud. Ahli yamin, orang kanan, ahli syurga maksudnya, mereka akan berada di tempat yang dipenuhi dengan sidrin makhdud. Sidrin, buah sidr. Buah sidr itu buah bidara. Ini buah yang sangat saya gemari ketika saya di Yaman. Buah sidr. Cuma selalu kita bertanya, nyok ane rai. Dagingnya kecil. Menikmatinya nanggung, Pak. Buah sidr. Saya suka buah sidr. Ambil buah sidr makan. Masyarakat Arab, terutama masyarakat Yaman, cerita orang-orang tua di sana, ketika masa penjajahan, kita nggak punya makanan, nggak ada gandum, nggak ada ini. Yang kalian makan apa? Yang kita makan ya sidr itu, sidr kering, namanya dum. Sidr dikeringkan. Ada gizi di sekitar buahnya, tapi sudah kecil sekali isinya. Sidr itu durinya banyak, bidara. Sangat digemari oleh burung hudhud. Nah, kenapa di Ma'rib tempat kami tinggal banyak itu burung hudhud ya, sesuai dengan cerita Quran surat Sabah. Burung hudhud lelai dan galak buah sidr itu. Kalau kita tanam sidr di rumah, itu syaitan tidak masuk. Mayang ya syaitan di dalam hanya dibidik. Yang di luar haji tamu, yang di dalam kan haji dipilih. Tanam sidr. Untuk monyet kita butuh sidr, ya. Kemudian kita dijaga dari pengaruh dan gangguan syaitan dari luar. Saya lihat ada jenis tertentu dari sidr yang isinya itu besar, ya. Harganya kalau kita lihat di internet mahal dijual. Ya. Di sana kita makan, kita suka buah itu. Dan Allah mensifati seperti yang kita inginkan. Ketika kita ngambil buah sidr, bisa kena durinya. Tapi nanti di surga kata Allah, fi sidrin makhdud. Buah sidr, bidara, tapi durinya nggak ada. Kan lagi Pak. Yang rayanya, besarnya itu kata Rasul dalam hadis, daunnya di sana, daunnya kecil-kecil segini. Tapi dalam hadis kata Rasul, sidr di surga itu satu daunnya saja seperti telinga gajah yang besar. Kemana buah sidr bebenan raya apa? Sang luar biasa. Fi sidrin makhdudin wa talhin mandud. Talha itu buah yang berjejer rapi. Sehingga menarik, ada salah satu tafsir disebutkan talh itu mauzun. Buah pisang. Buah pisang yang berjejer dengan tandannya yang bahkan menyentuh tanah, mandud. Kena patah, seolah-olah kena patah. Begitu lebatnya buahnya, mandudin. Talh mandud. Kalau ditafsirkan itu buah pisang, talh karena berjajar seperti buah pisang, dan itu salah satu penafsiran, atau ada talh yang dikenal di Arab. Bagi kita barangkali buah pisang, kahan hai. Coba bagi orang luar Indonesia, buah pisang itu buah yang sangat spesial. Sahabat saya dari Rusia, Pak Bantru Indonesia, buah pisang tak bohong gitu. Titi urang tak bohong. Imurang raya ni ada remo. Pro jaro senang sa. Urang raya ni kagak buah pisang tak bohong, urang raya aja. Buah hanya pajuli. Hanya pajuli. Karena di sana itu harganya mahal. Kita di Yaman saja buah pisang itu di restoran di supermarket itu 3 buah pisang itu doang. Tak buah pisang antum merata. Begitu mahal. Wa talhin mamdu. Waruman, wadhillim mamdud, pohon dengan daun yang lebat, ya, yang bisa menaungi kita. Wadhillim mamdud. Nalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'nab. Hadaiq, kebun-kebun, hadiqah, kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan. Wa a'nab, anggur-anggur yang tandannya itu jatuh ke tanah. Kita melumpur.
Tandanya jatuh ke tanah, saking lebatnya. Saking lebatnya. A'naba. Ada satu pesantren, cerita kawan saya dari Bogor. Di pesantren kami Ustaz Muhajir itu semua pohon yang ada di dalam Al-Quran itu ada di sekolah kami. Mandum bak yang dalam Quran pasti nah. Karena hampir semua bak yang disebutkan dalam Quran itu pohon surga. Saya jawab di sekolah saya gitu juga saya bilang. Mandum boh kaya yang di sekolah lum dalam surga. Karena memang seperti itu Allah menjamin. Fima tashtahihil anfus. Kamu ingin buah apa ada di sana apa? Berarti mandum boh kaya yang nabalung di surga. Kalau standarnya tadi itu. Dan itu bukan tujuan. Sebab itu untuk bagian promosi sekolah apa. Promosi sekolah. Tapi hakikatnya kan surga itu mengantarkan kita nggak pendidikan ini ke surga atau tidak. Dengan buah-buahan yang luar biasa. Ya, itu dari sisi buahnya. Itu kalau dijabarkan dengan hadis, banyak sekali hadis Rasul tentang buah-buah surga. Setiap kita melihatnya dalam Quran surat Al-Baqarah, kita mengatakan, kok ini buah yang sama? Ketika kita rasa, rupanya beda. Ketika kalian nyok kali baru bantap aja kalau itu berapa apa? Kenikmatan setiap hari dia dalam keadaan fakihah wa fakihatan wa abba. Fakihah, buah-buahan. Yang fakih itu bukan cuma buah dia, tapi buah yang dinikmati rasanya. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Dan sifat buah surga itu dalam ayat yang lain tidak pernah bermusim. Hana betul-betul juga. Hawa bohdrin tabena. La maqtu'ah wala mamnu'ah. Wala mamnu'ah artinya apa? Kadang kala kita di rumah, saya pulang ke rumah di kampung, nah boh jambe baru imu boh leheboh pak watuh lagak boh cuma leheboh watuh pak. Kalau kita lempar buahnya hancur atau tidak seperti yang kita ingin makan dalam kondisi dia di atas pak. Itu namanya mamnu'ah, kita terhalangi untuk memperolehnya. Tapi di surga enggak terhalangi pak. Buahnya ukuluha daimun wadhilluha, itu siap untuk dikonsumsi kapan saja dalam kondisi mudah kita gapai pak. Tinggal coba. Kullama tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Selama kita merasa itu lezat, kita merasa kita mau, buah itu hadir. Wa anhar, sungai surga. Kalau sungai surga itu ajaibnya. Imam Ibnu Qayyim punya kitab Nuniyah, kitab akidah, 1000 bait syair yang setiap akhir baitnya beliau akhiri dengan huruf nun. Ya, beliau menceritakan tentang surga detail di kitab beliau itu. Nuniyah namanya. Nama aslinya Qafiyah, Al-Kafiyatus Syafiyah. Ya. Ketika menceritakan anhar surga, bila ukhdudin jarat, anharuha bila ukhdudin jarat. Sungai surga itu sesuai dalam hadis, dia mengalir tanpa ukhdud. Ukhdud itu tanpa parit. Nah, kalau sungai kita kan harus ada paritnya dulu baru mengalir air. Kalau enggak kan hukum alam air itu tetap mengalir, mencari tempat, mencari wadah. Tapi di surga dia tidak ada paritnya. Dia mengalir dengan sendirinya di atas tanah surga. Di bawah rumah kita, di bawah istana kita, di bawah kemah kita, dia mengalir, Pak. Subhana mumsikuha bila faidani. Beliau mengatakan, Maha suci Allah yang mampu mengendalikan air surga itu tanpa meluap, tanpa banjir, padahal nggak ada batas. Ini juga lagi privilege. Ada sungai dari khamar.
tapi tidak memabukkan. La yusaddauna anha wala yunzifun. Kalau khamar dunia tajib sakit ulai tu, hidih tajib makin pah ulai. Wala yunzifun. Yunzif mengeluarkan darah. Kita minum banyak pun tidak mengeluarkan darah. Khamar kita bisa mengeluarkan ini. Tidak. Wala yunzifun. Ada dari asal, dari madu, au labanin, dari susu, min ghairi asinin, tanpa berubah. Selalu dalam kondisi seperti itu. Dan dalam hadis yang lain baginda Rasul mengatakan ada 4 dari sungai surga itu yang mengalir di bumi. Apa namanya? Sungai Nil. Sungai Nil itu sungai surga. Sungai Efrat yang ada di Turki mengalir di Syam, itu sungai surga. Jaihun di negeri Khurasan. Ya, itu juga sungai surga. Tapi apa maksudnya surga? Tentunya para ulama punya banyak penafsiran itu. Ada yang mengatakan itu ada bagian dari sungai itu nantinya di hari kiamat akan Allah jadikan sebagai bagian dari sungai surga, atau bagian dari sungai itu aslinya dari surga. Ya, seperti halnya kita ini manusia kan, asli kita dari surga juga. Ya, kita kan dari surga juga. Jadi ketika Imam Ibn Rajab mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air dari iman, maksud beliau tanah air itu bukan negara tempat kita dilahirkan, tapi surga. Orang NU mengambil itu sebagai jargon atau slogan, ya. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Tapi yang dimaksud oleh penulis pertamanya Al-Imam Ibn Rajab, cinta tanah air bagian dari iman, itu cinta surga. Karena tanah air kita sejatinya adalah surga. Surga itu wow kampung ceritanya. Surga itu mudik, kembali ke kampung asal. Maka surga itu harus dirindui. Harus rindu kita dengan surga, karena sejatinya kita adalah kembali ke kampung asal kita. Mata air nanti di surga ada uyun mutafajjirah. Uyun, mata air yang sangat deras tapi tidak mengganggu. Ada 3 jenis mata air disebutkan dalam Al-Quran. Ada kafura, mata airnya baik dengan aroma atau rasa kafur, segar seperti rasa kafur barus. Ada tasnim, mata air yang mata air tasnim itu kalau biasanya mata air dari bawah ke atas, tapi tasnim itu dari atas ke bawah. Dari semua mata air ini yang paling tinggi nilainya, yang paling hebat dari segalanya, karena dia turun dari atas surga Firdausillahi a'la, dari Firdaus Allah. Ada mata air nanti salsabil, ainan tusamma fiha salsabil. Mata air salsabil, yang air yang keluar itu sudah bercampur dengan zanjabila. Zanjabil apa? Jahe. Ini tibit jahe pak. Apa yang tak blow tak parut dia apa yang ada tinggal templu ke apa? Zanjabil, tapi tetap dalam kondisi paling sempurna itu. Nah, dalam kondisi paling sempurna. Kendaraan kita juga ditanyakan oleh para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, aku menyukai kuda, gemar menunggang kuda. Afil jannati khailu, apakah di surga nanti ada kuda untuk? Terus ada. Kudanya dari apa? Hewan-hewan ternaknya dari apa? Yakut, dari intan permata pak. Dari yakut, ada yang dari mutiara. Dan kudamu kata Rasul lahajanahan, punya 2 sayap. Yatiru bika haitsu tasya, yang dia akan terbang denganmu kemanapun kamu inginkan.
Itu semuanya, Pak. Jadi nggak sanggup kita ceritakan, madumpuna aja. Dumpuna. Matanya hawa tak belanja. Dalam kitab Ibnu Qayyim disebutkan juga itu. Ya. Hadil Arwah judul kitabnya, diterjemahkan tamasya kusyur. Ya. Setiap hari Jumat laki-laki penghuni surga belanja ke pasar. Tiap orang Jumat belanja. Pergi kita. Ketika pergi, pasangan kita mengatakan, ma'au sama wa ma'ajmana. Engkau sangat indah, Pak. Orang ganteng dah. Di dunia hantam fakun, Pak. Nata merengkeun ganteng, kadang di rumah hantaikeun. Tataba da prehedi, Pak. Tataba da prehedi. Engkau sangat indah. Keluar kita mau belanja, Pak. Langsung Allah tiupkan rih jannah, angin surga. Angin sepoi-sepoi di surga itu yang sudah Allah campuri dengan al-mis wa sa'far, safran dan kasturi. Bukan cuma mewangikan, tapi langsung menjadikan wajahnya itu cerah, dia lebih putih dari sebelumnya dan dia lebih indah dari sebelumnya. Wow, belanja, terkejut pasangan. Tadi dia mengatakan memuji kita, berata gantengnya, lupa berat lah ganteng. Maka hantam takalan orang agam bawa belanja ganteng. Ya usuduya nakalan wajah orang agam. Segolong belanja nahi ganteng mau coba, liu belanja. Liu belanja nahi. Gada aja kegantengan 50% gada. Antingnya martu ribera. Tapi pulang dari sana, walillahilham, wajah kita, wangi kita, masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullahu ta'ala. Kalau itu bagian akidah ketiga yang harus kita yakini tentang surga. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu meyakini itu kekal abadi. Nggak ada masa berakhir, dan kita di situ wa antum khalidun, kalian kekal. Bukan karena kita kekal secara zatnya, tapi karena Allah al-hayyul ladzi la yamut, Allah yang maha kekal mengekalkan kita. Berarti itu kondisi kita tanpa ada batas waktu, kekal abadi. Jadi pilihannya cuma dua, fal iyadu billah. Kalau bukan syurganya Allah yang luas melebihi langit dan bumi, maka nerakanya Allah, fal iyadu billah. Dan itu akan jadi materi kita selanjutnya. Neraka sama juga, kita harus meyakini neraka itu sudah diciptakan. Kita harus meyakini neraka itu sudah ada. Kita harus meyakini sifat-sifat neraka seperti apa berdasarkan ayat dan hadis baginda Rasul. Dan kemudian kita meyakini neraka itu kekal abadi. Dulu para ulama ahli sunnah pernah berselisih tentang neraka kekal abadi seperti surga atau tidak. Bahkan termasuk Syekh Islam Ibnu Taimiyah, orang yang pernah di fase meragukan kalau neraka itu kekal. Seperti dinukilkan muridnya Imam Ibnu Qayyim. Tapi zahirnya Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya meyakini, sama seperti keyakinan ahlu sunnah secara umum, neraka juga kekal. Karena mereka berpedoman dengan yang tertulis di arsy-Nya Allah. Sabakat rahmati ghadabi, kasih sayangku di depan kemurkaan. Kalau neraka kekal untuk orang beriman sama seperti surga, berarti imbang dong kasih sayang Allah dengan kemurkaan. Maka mereka meyakini, oh tidak demikian, berarti neraka tidak kekal. Ada fase neraka untuk orang beriman itu Allah fanakan. Tapi itu cuma sedikit dari ahli sunnah. Kemudian kebanyakan mereka kembali ya dengan dalil-dalil yang lebih kuat yang menunjukkan kalau surga neraka itu kekal abadi. Di pertemuan ke depan dengan izin Allah Ta'ala kita akan mendetailkan bagaimana bahaya, bagaimana ganasnya, bagaimana dahsyatnya ausaf, sifat-sifat
nerakanya Allah, fal iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan amalan-amalan yang menuntun kita ke surganya Allah tabaraka wa ta'ala, dan menghindari kita dari neraka dan azabnya Allah tabaraka wa ta'ala. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.